Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya sendiri, Novianti sebagai moderator, dan anggota kelompok kami, Musliana, Nasra Nasir, Neneng Wildayanti Putri, dan Nur Aisyah. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai parameter kritis formulasi suspensi dan proses pembasahan. Parameter kritis formulasi suspensi. Pada setiap tahapan proses terdapat parameter kritis. Apa yang disebut dengan parameter kritis? Parameter kritis merupakan parameter atau hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi mutu suatu produk. Adapun parameternya, yang pertama yaitu volume sedimentasi, viskositas, kemudahan dituang, ukuran partikel, dan yang terakhir adalah redispersibilitas. Parameter yang pertama yaitu volume sedimentasi. Volume sedimentasi diamati dari hari pertama sampai beberapa waktu. Suspensi tersebut diukur tinggi sedimen akhir atau yang disimbolkan dengan HU dan tinggi suspensi awal atau yang disimbolkan dengan HO. Volume sedimentasi merupakan perbandingan antara tinggi sedimen akhir dengan tinggi suspensi awal, yang dijabarkan dengan rumus F atau volume sedimentasi sama dengan HU per HO. Parameter yang kedua adalah viskositas. Viskositas ditetapkan dengan viskosimeter elektrik pada suhu 25 derajat Celcius. Viskositas yang sesuai menghasilkan sediaan suspensi yang baik karena sediaan jadi lebih mudah dituang. Selanjutnya yaitu kemudahan dituang. Suspensi dituang dari botol dengan kemiringan kurang lebih 45 derajat. Waktu yang diperlukan untuk mencapai volume tertentu yang dicatat. Waktu yang digambarkan saat penuangan suspensi juga akan menggambarkan nilai viskositas suspensi tersebut. Selanjutnya adalah ukuran partikel. Ukuran partikel ditentukan secara mikroskopis. Ukuran partikel juga menentukan sistem suspensi pada suatu sediaan. Makin kecil ukuran partikelnya, maka makin besar luas penampangnya. Akhirnya, daya tekan ke atas semakin besar sehingga memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Sedangkan, makin besar ukuran partikel, maka makin luas penampangnya. Akhirnya, daya tekan ke atas semakin kecil sehingga mempercepat gerakan partikel untuk mengendap. Selanjutnya, yang terakhir yaitu redispersibilitas. Suspensi yang telah disimpan dikocok dengan kecepatan tertentu menggunakan alat penggojok. Waktu yang diperlukan untuk terdispersi kembali dicatat. Kemampuan terdispersi kembali oleh suatu sediaan suspensi merupakan parameter penting yang menggambarkan stabilitas suspensi. Adapun prosedur uji waktu redispersi antara lain, masing-masing suspensi dimasukkan ke dalam botol kaca, kemudian didiamkan sampai mengendap sempurna. Setelah mengendap sempurna, masing-masing suspensi dikocok sampai tidak ada sisa endapan pada dasar botol. Kemudian dicatat waktu redispersi dari masing-masing sediaan suspensi. Selanjutnya adalah proses pembasahan. Yang pertama yaitu bahan pembasah. Menurut Scoville halaman 306, bahan pembasah. Penambahan bahan yang menurunkan tegangan permukaan dari udara sangat membantu dalam
peningkatan dispersi bahan tidak larut, dioktil, natrium sulfasuksinat, dan natrium lauryl sulfat. Walaupun rata-rata tidak toksik, sangat sering digunakan dalam sediaan eksternal. Menurut Lachman, halaman 168, teknik farmaseutika sering membantu untuk mempertimbangkan pembasahan dari serbuk, termasuk dengan penggunaan surfaktan, kadang-kadang dengan pengadukan, untuk menurunkan tegangan antarmuka padat cair. Menurut Itson dan Stewart, halaman 62, tentu zat padat sangat mudah dibasahi dengan cairan, meskipun ada yang lain tidak. Sudut pembasahan tergantung pada afinitas obat terhadap air dan sebaliknya, bahan padatan hidrofilik atau hidrofobik. Selanjutnya adalah landasan teori wetting. Tahap kritis pembuatan sediaan suspensi adalah pencampuran partikel padat ke dalam pembawa, yaitu pembasahan partikel padat untuk mendapatkan dispersi yang stabil. Pembasahan atau wetting partikel padat adalah pengusiran udara pada permukaan partikel oleh cairan. Selanjutnya, proses pembasahan. Proses pembasahan melibatkan surface dan interface. Umumnya, serbuk yang bersifat sedikit hidrofobik tidak menimbulkan banyak masalah dan mudah dibasahi. Sedangkan serbuk yang sangat hidrofobik dapat mengambang di permukaan pembawa air karena besarnya energi interfacial antara serbuk dan pembawa. Selanjutnya, spreading wetting. Cairan yang kontak dengan substrat atau zat padat menyebar dan menggantikan udara di permukaan substrat atau zat padat. Bila cairan menggantikan kedudukan seluruh udara dari permukaan, maka dikatakan cairan membasahi permukaan dengan sempurna. Selanjutnya adalah critical surface tensions. Umumnya, surface tensions cairan sama atau lebih kecil dari critical surface tension partikel padat. Dengan diketahui critical surface tension dari partikel padat, maka membantu pemilihan wetting agent. Bahan yang memiliki critical surface tension di bawah 30 dynes per cm pangkat 2 memerlukan wetting agents. Pada proses pembasahan terjadi penurunan tegangan permukaan cairan, penurunan tegangan interfacial cairan atau zat padat, penambahan surfaktan ke dalam air akan menurunkan tegangan permukaan air dan tegangan interfacial air atau zat padat, sehingga menghasilkan nilai koefisien penyebaran yang positif. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembasah. Yang pertama ada propylene glycol, yang kedua ada polysorbat 60 and twin 60, yang ketiga ada gliserin, yang keempat ada sorbitol, dan yang kelima maltilol, yang keenam glyceryl triacetide, yang ketujuh xylitol. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.